Kenapa kemudian iblis harus menjadikan Yudas sebagai pengkhianat kalau memang Yesus itu rela, ikhlas? Kenapa harus ada iblis terlibat di sana? Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau. Tetapi satu di antara yang ke-12 itu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yudas. Kenapa harus ada iblis? Kalau darah Yesus, daging Yesus adalah perjamuan suci, perjamuan kudus, kenapa harus terlibat iblis? Setiap hari bahas Alkitab, setiap hari bahas Ini saya bahas Al-Quran loh. Enggak, Saya bahas Al-Quran loh saya. Bang Juma senang banget ya dengan Alkitab ya. Ini saya bahas Al-Quran loh. Senang banget kamu ya, aku lihat dengan Alkitab ya. Kayaknya kamu lagi dirasuki Alkitab deh. Bukan. Karena saya melihat antara Kristen, Hindu, Buddha, ateis yang kerjaannya seperti setan adalah Kristen. Itu yang saya lihat. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya Kristen yang menyerupakan dirinya ke Islam-Islaman untuk menyesatkan umat Islam yang awam. Itu alasannya. Itu alasannya. Kenapa kitab Anda menyebut dirinya dengan sebutan Alkitab? Nah, itu teruskan yang dibahas. Bang Juma gini deh. Iblis itu suka menyamar. Kerjaan iblis itu menyamar. Adam kemudian disesatkan oleh iblis melalui istrinya Hawa karena dia nyamar seperti malaikat terang. Nah, sekarang Kristen muncul, iblis datang dengan topeng kekristenan dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam di dalam kitabnya. Contoh Alkitab. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Ya terserah mula Bang Juma. Nah, terserahmu, nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Anda kan tanya ke saya, kenapa Bang Suma menjelaskan terus biblos? Ini saya jawab kepada saudara. Lalu kemudian saudara mengatakan, ya terserah. Kenapa bisa kayak jadi gitu? Ya dengar dulu Bang Juma. Ini kan sekeras apapun Bang Juma menyesatkan Kristen tidak akan berlaku ya. Karena menyesatkan Kristen. Iyalah, karena semakin sekarang saya tanya samamu, saudari Saragi. Dengar. Betul tidak kitabmu itu sudah benar tidak kitabmu itu? Dengarkan, sudah tepat tidak kitabmu itu mengatasnamakan dirimu dengan sebutan Alkitab? Hampir 2 juta tiap tahun murtadin. Tahu lah Bang Juma. Makanya Alkitab itu semakin kalian dengan lancangnya mulutmu mengatakan makanya Alkitab itu. Nenekmu sinting. Mana ada kitab dari Yunani disebut Alkitab? Saya berusaha menyadarkan kamu supaya kamu tidak gila permanen. Kenapa tidak sadar sih? Kenapa justru menuduh saya menyesatkan? Kenapa kemudian Anda merasa saya yang menyesatkan? Saya menyesatkan apanya? Saya menyadarkan saudara gitu loh. Nah sekarang begini, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba. Dari mana Kristen mengambil kata Alkitab? Coba. Wahyu Jin itu gimana? Saya tanya dulu, dari mana Kristen ada kata Alkitab? Jin itu, anak iblis tuh, jin itu kok ada di Al-Quran gitu loh. Itu wahyu jin ya? Atau maksudnya apa? Kan QS Al-Jin kan ada tuh. Maksudnya surat Al-Jin itu kenapa ada di Al-Quran Bang Zuma? Gitu. Gitu ya. Oke, di mute. Udah gantian bang. Gantian. Iya. Mute dulu biar dijelasin. Supaya Anda jangan nggak mau. Gak nurut ada, silakan turun kalau gak nurut dah. Jadi Bung, kalau Anda memahami kenapa kemudian Al-Quran itu ada surat jin, itu disebabkan karena ketika kemudian Al-Quran itu disampaikan, diwahyukan,
Maka sekumpulan makhluk gaib kemudian tertarik mendengarkan Al-Quran itu. Mereka takjub kemudian. Itu salah satu sebabnya kenapa Al-Quran ada surah Al-Jin. Lalu kemudian ketika Al-Quran Anda nisbahkan dengan kata jin itu, berarti Al-Quran itu ada setan di dalamnya. Pertanyaan saya akan balik secara ilmiah kepada saudara. Kenapa dalam ilmu kedokteran harus ada materi kuman dan bakteri? Apa tujuannya ilmu kedokteran memasukkan materi pembedahan terhadap bakteri dan juga kuman-kuman? Bukankah bakteri dan kuman itu adalah sesuatu yang tidak baik bagi manusia? Tapi kenapa kemudian ilmu kedokteran menjadikan bakteri dan kuman itu sebagai satu mata kuliah yang wajib hukumnya kemudian dilewati oleh anak-anak kedokteran, baik itu S1, S2, S3 dan seterusnya? Untuk apa? Jawabannya agar dokter mengetahui bagaimana cara kemudian mencegah, mematikan, menolak, melindungi orang-orang dari bakteri dan juga kuman. Kembali ke Al-Quran. Kenapa ada data seperti itu? Supaya Allah menjelaskan kepada manusia seperti apa jin itu bekerja. Dengan tahu jin itu bekerja seperti apa, umat Islam punya cara menangkal. Nah, sekarang kalau Kristen tidak mengerti tentang jin, berarti Kristen tidak paham tentang kuman, tidak paham tentang bakteri. Orang yang tidak paham kuman, tidak paham bakteri, makan, minum, tidur bersama dengan bakteri dan kuman, karena mereka tidak tahu. Kalau umat Islam sudah tahu, maka dia tahu cara pencegahan, cara pengobatan, cara menghindari. Makanya umat Islam itu ya tidak lagi hatinya susah untuk mendapatkan nasihat. Ketika dikatakan Allah jangan, umat Islam cenderung melakukan yang dilarang dan taat kepada yang diperintahkan. Kenapa? Pada dirinya itu tidak ada setan. Tapi orang yang tidak ngerti kuman, tidak ngerti bakteri, ketika diajarkan jangan makan seperti itu, jangan duduk di situ, tetap aja dia lakukan karena dia nggak tahu apa itu bakteri, apa itu kuman. Kalau Islam tidak. Itu loh. Malam. Iya, malam. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema tentang persekutuan yang ada di dalam kitab saudara berdasarkan Al-Qur'anul Karim, wa kanal kafiruna ala rabbih zahira. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu juga di dalam Al-Quran dikatakan, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah tidak lain hanyalah inasan. Apa itu? Berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Nah, ini yang saya mau uji. Kebenaran Al-Quran ini terkait dengan kata persekutuan di dalam Kristen. Kristen di dalam hal makan dan minum darah dan daging Yesus itu bersekutu dengan siapa? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Silakan. 1 Korintus 10:16. Ya, silakan Andri. Andri, denomnya apa Andri? Bagaimana itu? Di dalam kitab saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Ini persekutuan apa maksudnya ini? Dah, roti itu adalah tubuh Kristus, itu hanya sebagai menggambarkan. Nah, itu seperti gambarkan. Iya. Seperti seumpama seperti misalkan begitu bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Jika kau terima roti itu berarti kau menerima Kristus. Menerima Kristus yang dipersembahkan oleh siapa, Bang? Menerima Kristus yang diutus oleh Allah. Iya, Yesus diutus
oleh Tuhan kepada Maksudnya bukan Bani diutus. Israel. Yesus yang datang Allah yang datang sebagai rupa manusia dalam Yesus. Tapi itu. Yesus mengaku utusan. Di mana itu, Bang? Oh, Yesus banyak mengaku sebagai utusan. Begini, Bang, yang kami umat Kristen memahami, dan Yesus itu seperti ini. Allah yang turun sebagai manusia. Itu di Kristen. Itu di Kristen. Makanya saya pertanyakan terkait persekutuan ini. Itu di Kristen. Iya, betul. Yang saya tanya, di Kristen ini persekutuan darah Yesus, daging Yesus itu apa maksudnya? Karena kalau Persekutuan kita dengan Allah, Bang. di mana tertulis itu persekutuan dengan Allah? Karena yang ada di situ persekutuan dengan Theos, persekutuan dengan Dan Tuhan. apa yang Di mana itu? dikatakan Yesus itulah perkataan Allah. Perkataan Allah atau perkataan Bapa di sini? Perkataan Theos. Allah Bapa itu sama, Bang. Enggak sama. Kalau Allah itu nama di dalam nama di dalam Al-Qur'an itu Allah yang dituliskan. Bapa. Oke, Bapak. Nah, itu baru betul. Makasih. Nah, sekarang ketika Anda berbicara tentang Yesus, Yesus menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Di Kristen, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Assalamualaikum, Bang. Waalaikum. Kan beda itu. Makanya muncul kata persekutuan. Contoh nih ya. Efesus 5 nomor 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efesus 5 nomor 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Theos. Ini Yesus menyerahkan dirinya katanya. Benarkah Yesus menyerahkan dirinya? Abang Zuma. Waalaikum. Benarkah Yesus menyerahkan dirinya? Atau Yesus ini ditangkap? Kalau dia nggak menyerahkan diri, Bang, dia bisa lari, Bang. Dia kan Tuhan. Iya, memang ada yang lari dalam keadaan telanjang. Maksudnya kan dia Tuhan. Kalau dia bisa menghindar di semua itu, dia bisa menghindar, Bang. Tapi Kalau dia tuh, saudaraku, kalau dia Tuhan berarti dia bukan manusia. Faktanya yang ditangkap manusia. Tuhan yang menjadi manusia, Bang. Mana ada Tuhan menjadi manusia, saudaraku? Itu ajaran dari mana itu? Itu yang umat Kristen pahami, Bang. Oke, dari Kristen berarti. Nah, kembali kita kupas. Dari Yesus ada nggak bahwa dia adalah pencipta yang datang dalam rupa manusia? Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Itu Berarti dia Kristen. Bang. Saya hargai. Itu iman Kristen yang diterima dari Romawi. Saya hargai. Yang saya tanya, Yesusnya sendiri pernah nggak mengaku akulah pencipta langit dan bumi yang datang menjadi manusia? Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42, Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu artinya Yesus tidak sedang mengatakan dirinya adalah Theos itu sendiri. Tidak perlu dia katakan, Bang, karena dia dari awal kejadian dia sudah mengatakan itu sendiri. Tidak bisa tidak bisa Anda mengatakan seperti itu karena Yesus sudah mengatakan Allah, Bang. Dari mana Anda mengatakan Yesus itu Allah sementara dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Bung, coba dipahami lagi perkataan Yesus itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau bukan atas kehendaknya berarti dia bukan Tuhan itu sendiri. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Bapa adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti aku bukan Bapa. Gitu loh, Bang. Yesus Ini Yesus loh yang selain dia menjadi penebus umat manusia, dia juga menyebarkan ajaran begitu. Jadi seperti guru mengajarkan muridnya kan, hormatilah guru sesama guru, hormatilah gurumu. Padahal kan dia sendiri kan guru. Kenapa dia tidak mengatakan hormatilah saya?
Itu pemahaman Anda dapatkan dari mana? Pemahaman saya, pemahaman. Oh, itu pemahaman saudara. Tapi Yesus tidak begitu. Secara saya mengetahui Yesus, ya, itu pemahaman saya, Bang. Iya, saya hargai. Itu pemahaman Kristen, saya hargai. Tapi iya. Coba kita dudukkan perkara Yesus. Yesus mengajarkan apa tentang dirinya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku keluar dari Bapa. Iya, karena dia datang menyelamatkan umat manusia seperti menggenapi hukum Taurat, Bang. Iya, sekarang begini. Yang keluar dari Bapa itu apa aja? Rohnya, Bang. Roh Kudus. Roh Kudus Bapa, Roh Kudus Allah. Apalagi yang keluar dari Bapa selain kan, itu? Nggak mungkin kan dia mau turun sebagai Roh Kudus. Tetap harus memiliki wadah. Apa aja yang keluar dari Roh Kudus, dari Bapa itu apa aja yang keluar dari Bapa? Keilahiannya, Bang. Loh, maksudnya apa ini? Oh, keluar dari Bapa keilahian. Turun sebagai manusia, Allah sebagai manusia. Tapi kan nggak mungkin kan Allah turun langsung kan? Jadi dia hanya menurunkan Roh Kudusnya dan dalam bentuk rupa manusia, Bang. Apa saja yang keluar dari Bapa? Apa yang keluar, Bang? Itu ya hanya satu itu, Bang. Hah? Masa sih? Kalau firman-firman yang ada itu keluar dari Bapa atau tidak? Firman itu kan perkataan Allah, Bang. Nah, firman itu keluar atau tidak? Ya, otomatis kalau dari Roh Kudus keluar, Bang, perkataan-perkataannya juga keluar, Bang. Oke, jadi bukan cuman Yesus yang keluar dari Bapa, betul? Iya, maksudnya Yesus itu Bapa itu sendiri. Iya, sekarang ketika Bapa mengatakan jadilah terang, itu keluar dari mulut tidak? Please charge. Seperti saya katakan tadi, apa yang keluar dari mulut Yesus itulah perkataan Allah, Bang. Itulah firman, Bang. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, ini keluar enggak dari mulut Tuhan itu? Iya, keluar. Apakah itu Tuhan? Tuhan, Bang. Yang keluar terlontar dari mulut Tuhan itu Tuhan. Itu kan perkataan Tuhan yang kan saudara saya mengatakan Yesus keluar dari Bapa maka dia adalah Bapa. Yesus keluar dari Tuhan maka dia adalah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, abang katakan tadi kan perkataan itu, Bang. Loh, jadi maksud saudara Yesus itu jatuh dari langit, keluar dari mulut Tuhan, muntah gitu, buak, langsung di Yerusalem ada bayi jatuh, nyangkut di pohon. Atau yang keluar adalah firman menuju Maria, diantar oleh Gabriel. Lucu abang ini juga. Iya, makanya saya tanya, Bung. Apakah Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dalam wujud manusia dari mulut Tuhan? Bukan dari mulut Tuhan. Yesus itu Roh Kudus, Bang. Roh Kudus yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia berupa Roh Kudus turun menjadi manusia. Yang mungkin kan itu Allah iman saudara langsung, sekali lagi saya hargai itu iman saudara, saya hargai. Coba ya, kita lihat di dalam Yohanes 8:42. Tolong sekali-sekali kalau diskusi dengan Mas Suma itu akalnya dibawa, jangan disimpan di rumah. Jikalau Theos adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari Theos. Itu kan bentuk pengajaran, Bang. Maksudnya? Iya. Maksudnya? Seperti kan saya bilang ke umpama tadi, seperti kan guru mengatakan pada murid, hormatilah gurumu. Yang mungkin kan dia bilang hormatilah saya, padahal dia guru, dia bilang katakan hormatilah saya, hormatilah gurumu. Jadi ketika Yesus satu, kan? Jadi berarti seperti itu, Bang. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan aku keluar dari Theos, itu Yesus sudah mengatakan aku keluar dari aku. Bang ini lucu sih. Begini, Bang. Saya nggak tahu yang lucu saya atau Anda, Bang. Untuk memahami kekristenan itu bukan hanya sekedar membaca Alkitab saja, Bang. Tapi harus akal-akalan juga kan? Iya. Nah, bagus, gitu dong.
Selalu aja abang Dia nggak ampun lah. Iya, makanya orang yang berakal sehat susah nerima agama Anda itu. Susah. Coba Anda setelah pulang dari rumah, tanya kedua orang tua Anda. Kalau ciri-ciri orang berakal sehat itu bagaimana bang? Tidak menuhankan sesamanya makhluk. Itu dulu poinnya. Yesus makhluk atau bukan? Tubuh Yesus itu makhluk. Oke, udah selesai. Tubuh Yesus. Iya, udah selesai. Yesus itu makhluk, udah. Susah memang bang. Iya, susah memang. Mengajarkan lalat bahwa madu itu lebih baik dari bangke bang. Bagaimana Anda bisa mengajarkan saya bahwa manusia, Yesus itu bukan manusia? Ini kebalik loh. Yesus manusia. Nah, sudah. Anda sudah tahu Yesus manusia, kenapa Anda tuhankan? Justru saya yang harus berkata, susah menjelaskan kepada lalat kalau sampah itu adalah sampah. Saya buktikan. Yesus manusia atau bukan? Yesus manusia. Oke, Yesus makhluk atau bukan? Yesus makhluk atau bukan? Tubuh itu, daging itu makhluk. Oke, makhluk. Sekarang Bapak makhluk atau bukan? Bapak adalah Allah itu sendiri bang. Makhluk atau bukan? Tuhan itu bang. Makhluk atau bukan? Nggak tahu juga bang, siapa yang bisa menerka? Inilah yang saya katakan, Anda meludah, Anda jilat sendiri. Sudah tahu lalat, sudah tahu sampah, Anda tidak mau percaya. Anda tetap saja menuhankan. Adalah itu yang lalat itu. Allah nggak mungkin turun langsung ke bumi bang. Bagus. Kudus dia turunkan ke bumi. Bagus. Yesus itu Tuhan itu. Bagus. Nah, inilah yang saya katakan persekutuan itu. Anda bersekutu dengan apa sampai Anda kemudian memalingkan akal sehat Anda menyembah makhluk? Maksudnya kenapa abang bilang Kristen memiliki persekutuan dengan iblis bang? Loh, sedangkan Kristen Yesus ini sejak kapan jadi Tuhan? Iblis. Kasih apa itu? Jadi menurut abang kasih tunggu. Kasih apa yang Kristen punya? Kasih apa yang Kristen punya yang kami tidak punya? Kasihlah banyak sama bang. musuhmu. Susah. Apa tuh? Contoh satu aja. Kasihlah sama musuhmu. Mengasihi musuhmu bang. Hah? Mengasihi musuhmu bang. Oke, baik. Siapa musuh Anda? Oke, siapa musuh Anda? Siapa musuh Anda? Anda kan tidak ada itu bang. Anda tidak ada itu. Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Siapa musuh Anda? Siapa musuh Anda? Musuh Anda? Musuh Anda siapa? Iblis. Musuh Anda itu orang-orang yang menghina Kristen bang. Itu musuh Anda? Iya, tapi kan kami mengasihi mereka bang. Kalau saya tidak menganggap Anda musuh. Tinggi mana Anda dengan saya kasihnya? Saya tidak memandang Anda adalah musuh saya. Saya memandang Anda adalah saudara saya yang harus saya selamatkan. Enggak dijelek-jelekan bang. Beda itu. Sesuatu yang sudah jelek, kalau kita ajarkan ke orang itu adalah baik, itu bohong namanya. Itu tidak kita kasih namanya tuh. Misalnya ada kotoran sapi, saya ajarkan ke Anda ini adalah kue, itu tidak kasih namanya. Kalau saya mengatakan ini adalah tai sapi, jangan Anda sentuh, tolong tinggalkan, itu bukan makanan, itu baru kasih. Oke lah bang. Udah bang. Oke ya, saudara Handri, Anda bukan musuh saya. Anda adalah saudara saya. Sedangkan Anda menganggap saya musuh. Nah sekarang siapa yang kasih di sini? Kalau musuh Anda apa bang? Musuh saya setan. Anda bermusuhan tidak dengan setan? Katanya jin adalah teman bang. Itu jin beda. Sekarang saya tanya sama Anda bermusuhan dengan setan tidak? Oh bermusuhan bang. Kasihi setan. Kasih bang. Bagus.
Pantas aja kalian bersekutu dengan setan, ternyata Anda mengasihi setan. Sudah terjawab kan? Mati bang, mendoakan. Siapa yang menerima, sabar. Siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan setan di atas tiang salib? Islam atau Kristen? Apa itu bang? Siapa yang menerima tumbal yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib? Siapa yang iblis mempersembahkan kurban di Ya. tiang salib? Mana itu bang? Betul sekali, betul. Di mana itu bang? Baik, Anda duduk cantik, Ini dengarkan musuh- saya. Musuh Kristen yang seperti ini bang. Anda memusuhi saya padahal saya mengajarkan kebenaran. Berarti Anda kasih hoax. Duduk yang cantik, dengarkan Bang Suma menjelaskan. Oke ya? Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 7. Jangan sabar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang salah. Ini perintah Tuhan. Jangan kau membunuh Yesus. Oke? Paham? Nah, Iya, Bang. sekarang apa reaksi iblis supaya Yesus bisa dibunuh? Yang pertama, merasuki Yudas. Oke? Ya. Apa ending dari pengkhianatan Yudas? Penangkapan Yesus. Apa? Penangkapan Yesus. Apa hasil akhir dari penangkapan? Salib. Salib. Mati, tepuk tangan. Bangkit. Saya ulang. Ya. Ketika Tuhan mengatakan jangan engkau membunuh Yesus, iblis berpikir di mana caranya bisa membunuh orang ini. Maka dia masuk ke Yudas, berkhianat kepada Yesus, menangkap Yesus, menyalibkan Yesus, mati, mengajarkan Yesus bangkit pada hari ketiga. Supaya apa? Supaya Yesus dituhankan menggantikan Tuhan yang benar. Pertanyaan terakhir, Saudara Henry. Karya penyaliban terhadap Yesus itu karya Tuhan atau karya iblis? Jawab. Karya Tuhan bang. Dengan bangga saya jawab karya Tuhan bang. Tuhan yang mana yang mengatakan bunuhlah orang yang jujur, bunuhlah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus? Di mana Tuhan pernah berkata seperti itu? Tidak ada Tuhan berkata seperti itu bang. Tapi Tuhan berkata jangan bunuh Yesus, betul? Iya bang. Lalu kenapa pembunuhan Yesus Anda katakan sebagai karya Tuhan? Itu kan dibunuh oleh orang-orang Anda bang. Saudaraku, kalau saudara masih bisa menyelamatkan diri saudara, tak ada yang bisa menyelamatkan diri saudara selain saudara sendiri. Tenang bang, Yesus telah menyelamatkan diri kami bang. Oke, silakan. Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, atas keinginan siapa Yesus disalibkan? Jawab. Itu kan menggenapi hukum Tuhan kawan. Saya ulang. Atas keinginan siapa agar Yesus dibunuh di atas tiang salib? Itu keinginan dia sendiri bang, menggantikan, menyelamatkan umat manusia bang. Apakah Anda sudah jujur? Iya bang. Yang merasuki Yudas siapa? Iblis bang. Apa tujuannya? Nggak tahu siapa yang merasuki Yudas. Al-Quran mengatakan begini, saudaraku. Iyad'una min dunihi illa inatan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah, yaitu Yesus, tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yesus kan bukan setan. Yesus kan bukan setan. Tunggu. Pertanyaannya, Yesus kan bukan setan, Bang. Kok Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitana marida? Kok bisa
Yesus kan kami menyembah Yesus. Agama apa kan yang percaya Yesus? Kami menyembah Yesus sebagai Kristen, kami menyembah Yesus. Dan Yesus bukan setan. Seperti itu, Bang. Dan Yesus bukan setan. Bukan, Bang. Kenapa Al-Quran mengatakan kami menyembah setan? Yang luar sementara Yesus bukan setan. Nah itu dia, Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bukan setan. Maka sekarang saya bertanya, atas perintah siapa sampai Anda menyembah Yesus? Perintah Yesus sendiri, perintah Tuhan. Mengatakan sembahan Anda setan. Sekarang saya tanya, atas keinginan siapa Anda menuhankan Yesus? Keinginan saya sendiri, Bang. Ya, berarti Anda setannya. Nanti kalau Anda punya anak, Anda ajarkan anaknya menyembah siapa? Anda nanti kalau sudah punya anak, Anda ajarkan anak Anda menyembah siapa? Dengan Yesus. Nanti kalau saudara punya anak, menyembah Yesus, berarti setannya siapa? Siapa yang setan, Bang? Setannya siapa? Loh, kamu menyuruh anak-anakmu menyembah manusia atas kehendak siapa? Kamu sendiri katanya tadi kan? Menurut Anda, oke, saya menghargai itu, Bung. Saya menghargai itu Tuhan saudara. Silakan Anda karungin bawa pulang. Itu di kitab Abang kan tertulis seperti itu, toh? Di Al-Quran saya mengatakan yang mereka sembah itu hanyalah setan. Sekarang gimana itu, Bang? Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 117. Nah sekarang mari kita buktikan. Atas keinginan siapa Yesus mati? Tunggu. Sabar. Atas keinginan siapa? Susah, Bang. Yesus itu. Memang susah, Bang, menjelaskan, Bang. Kelalat. Madu lebih baik dari bangke, Bang. Saya bilang Yesus itu manusia. Tapi sebagai lalat, Anda tetap saja menganggap dia madu. Anda percaya kitab Anda, kami percaya kitab kami, Bang. Nah sekarang kitab Anda yang saya bahas tadi. Siapa yang berkhianat terhadap Yesus? Yohanes 6 nomor 70. Salah satu di antara kamu adalah iblis. Kenapa Yudas dikatakan iblis? Karena Yudas mengkhianati Yesus. Apa akibat dari pengkhianatan? Yesus disalib di atas tiang salib. Apa akibat dari penyaliban? Dijadikan sebagai Tuhan. Berarti salahnya Al-Quran dengan mengatakan kalian menyembah iblis itu mana? Kan keinginan iblis agar kalian itu mempertuhankan korban di atas tiang salib. Apa buktinya? Dia yang merasuki Yudas. Kan jelas itu. Dar. Kembali ke tema kita, persekutuan. Kristen bersekutu dengan apa di sini gitu ya. Silakan. Apa, Kak? Ini yang ada di Kristen ada persekutuan. Ini persekutuan maksudnya apa? 1 Korintus 10:16, persekutuan dengan darah Kristus. Ini bersekutu dengan siapa sih? Ini persekutuan kalau kita ngambil dari akar kata, maksudnya kutu atau sekarang apa? Gini, Juma sekarang kan iblis menjadi bapakmu kan gitu kan? Bohong ya? Bener kan? Ya udah sekarang begini, kasih aja gimana? Safia itu kasih begini, Islam kasih datanya. Kalau Safia itu dikawinin bukan diperkosa. Kalau di mana itu ada datanya? Iya coba. Di mana di Al-Quran itu? Safianya nikahin. Oh, baru mau dicari. Safia itu siapa? Kasih datanya dong. Islam yang kasih. Iya, mana datanya biar dibuka. Saya kalau saya membahas tentang Kristen, saya yang bawa dan saya bertanggungjawabkan data-data saya. Kenapa takut mengenai kasih data Safia Islam? Bukan justru Anda yang kemudian Allah SWT penipu nih. Takut nih kasih data Safia nih. Safia itu siapa? Safia itu siapa, Bang Safia? Mana data Safia?
Sapia itu Sapia siapa itu bang? Jelasin mamanya. dulu Sapia itu Sapia itu siapa? mamanya dulu diperkosa. Muhammad Sapia itu mamanya diperkosa dulu. Iya. Sejak kapan istri Nabi namanya Sapia? Iya, Sapia itu siapa? Mamamu kan yang diperkosa sama gelandangan. Dia mau menghujat tapi nggak tahu Iya, caranya. hujan nggak bisa. Jadi jangan sholat Kemana pakai semua. datanya berdua? Mana datanya? Udahlah gantilah dulu. Ada yang nantang Bang Juma di bawah. Udah. Sapia Ada apa yang Sopi? Sapia apa Sopiatul? Sophia lu juga. Janda mentul. Lah, mau menghujat tapi nggak mau data. Aduh, baluap. Ah ini. Ya, Michael Aurora silakan. Ya Rasul. Halo bang. Ya. Bang Juma, izin Bang saya bertanya Bang, angka 46 Bang bisa Bang jelaskan Bang? Al-Ankabut 46 Bang. Al-Ankabut 46. Ini membahas tentang apa ini? Membahas Tentang debat dengan ahli kitab dan orang-orang yang zalim di antara mereka. Iya. Halo. Kenapa lari yang Ya sini, Bang? sabar nih, Sherik kasih pertanyaan tanggapan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Illa allazina zalamu minhum. Nah, terhadap orang-orang zalim yang ada di antara ahli kitab, ya kita boleh melakukan penekanan, penegasan terhadap kezalimnya mereka, baik terhadap kita sebagai muslim maupun terhadap dirinya sendiri. Itu yang diajarkan di Al-Quran. Jadi kita dilarang berdebat dengan ahli kitab, orang Yahudi, Bani Israel, kecuali dengan cara yang baik. Nah, sekarang kita tidak pernah bertemu dengan ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Kita hanya berdebat dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, itu pengecualian. Maka karena adanya pengecualian inilah kemudian kita sebagai umat Islam boleh berdebat dengan mereka. Yang penting datanya jelas, baik itu di Al-Quran maupun yang ada di dalam kitab mereka sendiri. Seperti itu. Begitu, Bang Erik. Oke, terima kasih Bang. Oke, Michael Aurora silakan. Assalamualaikum bang. Kamu kan agama Kristen kan? Waalaikum. Iya, saya Kristen bang. Ini apa, sama sharing sedikit sama abang. Kiranya bisa dijawab. Saya kan penasaran sedikit-sedikit ya bang ya. Iya. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, cuman Kedengaran. kamu kedengaran suaramu, cuman nyalimu di atas tidak seperti typingmu di bawah. Saya baca loh semua typing tuh. Nyalimu di atas tidak sehebat typingmu di bawah. Silakan. Ya, saya mau tanya bang. Ini kan abang berbicara tentang fakta dengan data-data ya. Yes. Nah, kalau begitu abang bisa tunjukkan. Abang kan tahu agama pertama Yahudi, terus Injil kan Kristen kan, terus terakhir Islam penutup kan. Nah, terus kalau begitu abang bisa ceritakan, maksudnya secara fakta datanya ya, sejarah turunnya Al-Quran. Kalau Injil kan ada dari apa, penggenapan dari kitab Musa ya, turunnya Nabi Isa. Nah, sedangkan turunnya Nabi Muhammad dari kitab Injil bisa dijelaskan secara datanya, secara faktanya bang, tolong tunjukkan. Ada. Maksudnya apa ini? Yang mana yang Anda ingin pelajari, Taurat, Injil, atau Al-Quran? Ini bukan tentang pelajaran bang. Ini kan turunnya Nabi Isa sudah dinubuatkan dari Kan Nabi Anda Musa. bertanya, berarti Anda belajar. Iya, saya bertanya. Nabi Isa turun karena sudah diceritakan dari Nabi Musa. Nah, sedangkan Nabi Muhammad turun. Di mana Nabi Musa menceritakan? Di mana Nabi Musa menceritakan Isa? Bukannya Al-Qurannya abang berbicara tentang Nabi Isa. Narasi Anda dapat dari mana ilmunya? Maksudnya bang, Anda mengatakan Nabi Musa bercerita tentang Nabi Isa. Di mana itu? terus lahirnya Yesus Kristus bagaimana bang?
Kami tidak mempelajari Yesus Kristus itu ya, gimana? Ya kalau begitu maksud saya tunjukkan data-datanya. Coba tenangkan diri Anda dulu, atur napas baik-baik, dulu, pegangan, baru bercerita. Jangan Anda bertanya kayak sambil onani Anda. Ya simpelnya Bang ya. Ya, gitu dong. Kayak 501 Anda ini. Santai, relax, atur napas. Ya. Kenapa? Ini relax apa yang simpelnya aja Bang. Abang bisa tunjukin datanya tentang turunnya Nabi Muhammad. Data apa yang Anda minta? Turunnya Nabi Muhammad maksudnya apa? Turun kemana dia? Dari panggung? Turun ke bumi, jadi nabi begitu Bang. Baca di kitab Sirah Nabawiyah, di situ dia dari lahir sampai beliau meninggal dunia. Baru siapa yang angkat dia jadi nabi Bang? Apa ini? Ngerti nggak yang saya tanya Bang? Apa ada yang ngerti enggak teman-teman ini? Enggak ngerti saya ini. Oh iya siapa yang Bang pelan-pelan jangan ngomong gitu, gak ngerti kan kenapa. Tahu Bang cuma dia typingnya di bawah Bang. Typingnya di bawah dia tuh keringetan tuh Bang, udah ketakutan dia typing di bawah gini. Cuma sini duel kita 1 lawan 1 kayak gitu dia Bang typing so jagoan. Pas naik keringetan dingin dia. Mau duel kayak gini jadi iya, typingin di bawah gitu. Cuma duel kita sini lawan 1 lawan 1 kata dia. Pas naik tuh langsung aku naikin. Ternyata ciut. Jawab. Kok ribet? Bukannya perlu data? Ya pertanyaanmu apa Bang? Apa pertanyaan saudara itu apa? Kak Ros? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad jadi nabi Bang? Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau menjadi nabi. Fakta kenabiannya dia menerima Al-Qur'anul Karim. Dia punya umat. Sejarah apa? Sejarahnya jelas. Sirah Nabawiyah menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup beliau dari beliau lahir sampai beliau wafat. Iya, data bukti keberadaannya ada Al-Qur'anul Karim, ada hadits perkataan-perkataan beliau, tempat kelahiran beliau masih disiarahi sampai hari ini. Apa masalahnya? Ya, kalau begitu orang sekampung beliau, umatnya dari sejak zaman abad ke-7 sampai hari ini keturunannya tetap mengikuti risalah kenabiannya sudah 1400 tahun silam. Nah, kalau saya balik bertanya kepada saudara, Paulus ini gimana? Kecilnya seperti apa? Dewasanya seperti apa? Orang tuanya siapa? Emaknya siapa? Kakeknya siapa? Buyutnya siapa? Kitabnya 14 kitab. Dengar, kitab Paulus 14 kitab. Rasulullah Muhammad SAW hanya Al-Quranul Karim, diimani oleh orang sebangsanya, generasi berikutnya, generasi selanjutnya, generasi seterusnya, secara turun-temurun sampai hari ini. Paulus menulis 14 buku di mana? Aku kan yang bertanya, kenapa lu yang malah balik tanya? Supaya otakmu itu punya rangsangan untuk berfungsi. Lo yang nggak punya otak, gue yang bertanya, lo malah balik tanya gue. Gue kan bertanya. Iya kan Anda bertanya. Saya katakan baca kitab Sirah Nabawiyah. Ya mana? Anda bertanya fakta sejarah itu apa? Oke, fakta sejarah itu apa? Oke, baik. Anda diam. Zaman teroris tahu ada sejarahnya. Anda diam. Lu punya mana datanya? Oke, Anda diam. Anda diam. Tanya balik tanya otaknya di mana? Ih, suaranya nggak enak kali lah Bang. Turunin aja sumpah. Suaranya makin lama makin mendayung. Dengarkan ya Tante Om, dengarkan.
Tante Om, ketika Tante Om bertanya kepada Bang Suma tentang sejarah, apa sih sejarah itu? Sejarah itu kejadian yang pernah terjadi. Itu sejarah. Nah, kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, absolut kebenarannya ketika kejadian itu secara sanad, secara temporer itu terjadi, diimani, dilakoni menjadi sebuah kebudayaan atau rutinitas ritual. Itu baru dikatakan sejarah yang betul. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Kita ambil satu contoh. Yang noise bisa ditutup sebentar. Kita ambil satu contoh. Udah ku mute tapi nggak bisa bang. Kayaknya dia aku turunkan aja biar sadar. Jangan. Tapi kita ambil satu contoh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai kaumku, wahai sahabatku, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sahih. Sahabatnya salat, tabi'in salat, tabi'in salat, orang sesamanya salat, keturunannya salat, orang sebangsanya salat. Setahun? Enggak. 2 tahun? Enggak. 3 tahun? Tidak. 4 tahun? Enggak. 10 tahun? Enggak. 100 tahun? Enggak. 1 abad? Enggak. 2 abad? Enggak. 14 abad perintahnya masih tercermin dengan gerakan-gerakan yang indah sampai hari ini. Ditorehkan perjalanan kehidupan keturunannya, sahabatnya, tabi'in, para tabi sampai hari ini. Sejarahnya tidak diragukan. Tadi Tante Om mengatakan begini, Herodes. Tadi Anda bercerita Herodes. Oke, Herodes mengapa dia? Dia menghakimi Yesus. Oke. Apakah bisa orang yang hadir pada persidangan Yesus itu sampai kepada penyaliban mengimani seperti hasil Kristen hari ini? Kristen ibadah Minggu, Kristen menyembah Yesus, Kristen mengkitabkan kitab Lukas, Markus, surah-surah Paulus, Filipi, Kiliki, Pepaya, Pararang, namakan semua. Itu ada dalam kitab saudara hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita mundur saudara. Kita tarik ulur benang merahnya. Dari mana kitab Paulus ini? Dari mana kemudian cerita-cerita tentang Yesus ini muncul? Ada enggak orang-orang yang hidup di sekeliling Herodes sekarang ini di Yerusalem menjadi kaidah kehidupan mereka secara rutinitas Kristen, menyembah Yesus? Atau itu benangnya terputus? Terputus, nggak ada. Orang Kristen ketika masuk di Yerusalem wajahnya diludahi. Artinya tidak ada keberlangsungan sejarah yang berkesesuaian dengan imannya orang Kristen hari ini. Kalau Islam, mereka sholat, mereka zakat, idul adha, idul fitri dan seterusnya, sholat, puasa dan berkesinambungan secara sanad dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahih, valid sejarahnya. Seperti itu. Ya, Tante Om, mudah-mudahan Anda dengar. Dengar dia bang, dia ada di bawah. Oke, sebelum ke catatan kaki, Boru Parna silakan. Boru Parna. Tentang perjamuan itu. Iya. Kalau itu aku nggak tahu. Iya. Kalau udah aku alami, aku tanya tema pendetanya. Aku mau nanya, kalau di Islam itu pengertian dosa apa? Dosa pelanggaran terhadap perintah Allah. Cara menghapusnya bertaubat. Ada ayatnya? Ya, banyak ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang dosa. Kita lihat dalam contoh misalnya surah Az-Zumar, atau kita ambil dari surah An-Nisa
Ya. Barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun. Kita ambil di Az-Zumar ayat 53. Oke. Di situ dikatakan, Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Oke? Jadi kalau misal Anda bertobat masuk surga gitu? Yes. Islam itu satu paket dengan surga. Islam tidak satu paket dengan neraka. Jadi apapun dosanya kalau bertobat masuk surga? Selain syirik. Syirik, mati dalam keadaan syirik, tidak diampuni oleh Allah. Oh. Ya. Jadi kalau menurut Islam Yesus itu bukan Tuhan, Isa, dia untuk apa diutus ke Israel? Ya. Diutus kepada Israel untuk mengembalikan Israel yang menyembah, yang meninggalkan hukum Taurat. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bukan yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Tapi kenapa sesat? Ya, gimana? Tapi di Lukas ada ayatnya Yesus bilang, aku diutus mencari yang hilang, sedangkan di kitab kami kan, karena dia diutus untuk mencari yang hilang, itu artinya itu karena manusia itu telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oh, salah saudariku. Baca Yehezkiel 4, Yehezkiel 5. Yehezkiel 5, Tuhan murka kepada Bani Israel, sehingga kemurkaan Tuhan menyebabkan mereka dihamburkan ke seluruh penjuru angin. Yehezkiel 5 nomor 12. Karena aku murka kepadamu, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Bani Israel dihamburkan oleh Allah ke seluruh penjuru bumi. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka kembali. Makanya dikatakan masih ada juga domba-dombaku di luar dari kandang ini. Domba yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang sudah terhambur keluar meninggalkan tanah Israel, tanah Yerusalem. Jadi tidak ada hubungannya Kristen dengan Yesus. Dalam arti kata Nabi yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk domba, bukan untuk serigala, apalagi untuk guguk. Begitu saudara saya. Yang bertanya ini siapa? Boru Asia, Boru Parna yang nanya Asia, Boru Parna. Bang Juma, bisa diperjelas syirik itu apa? Mungkin dia nggak tahu, Bang. Jadi syirik itu menyembah selain daripada Allah. Itu syirik, menduakan Allah, menduakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Kristen bukan syirik. Kristen bukan syirik. Kalau Kristen itu kafir, ingkar. Syirik itu umat Islam menyembah Allah, menyembah yang lain selain Allah. Itu syirik. Menyembah Allah, menyembah juga selain daripada Allah. Dia mengaku Islam, ya, syirik mempersekutukan Allah, sama dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengimani Allah tapi menolak Rasulullah. Kalau syirik mengimani Allah tapi melakukan penyembahan selain daripada Allah. Kalau orang kafir beda, tidak menyembah Allah tapi menyembah selain daripada Allah. Kalau syirik menyembah Allah dan juga menyembah yang lain. Seperti ada cincin, dipercayai cincinnya bisa mendatangkan berkah, dia punya jimat, bisa mendatangkan hal-hal yang membuat dia semakin sakti dan seterusnya. Itu syirik. Itu tidak boleh. Ke kuburan minta sesuatu, itu syirik. Tidak boleh. Itu yang tidak diampuni oleh Allah.
Nah, kalau kafir menutup diri dari ajaran Allah dan ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di neraka kekal, tidak keluar-keluar. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau Islam jelas dikatakan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, yauma yajma'ukum liyaumal jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'at wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Orang Islam itu kekal di surga selamanya. Silakan Bu Parna. Oh, jadi kalau memang Yesus itu Isa diutus ke Israel, apakah Israel mempunyai dua Tuhan? Oh, tidak. Isa diutus ke Israel untuk mengajarkan Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada dirinya. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 1, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Aku Yesus yang Engkau utus. Itu bukan menyembah Aku. Itu kan artinya gini. Gimana? Itulah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Jadi Allah yang benar ini yang disebut Yesus Bapa, dan Yesus bilang Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa rupanya dia? Ya kan nggak dijelaskan dulu kita satu apa. Nah itu dia. Oke. Kenapa? Ini gini, Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Itu kan sudah mengartikan adalah satu hakikat. Oh gitu. Jadi hakikat daripada Yesus itu manusia atau apa? Maksudnya? Ya Yesus Anda katakan satu hakikat dengan siapa? Dengan Bapa, kan dia mengatakan Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam Aku dan Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Jadi lalu bagaimana dengan Paulus yang mengatakan satu dengan Yesus? Berarti Paulus juga Tuhan, Bapa. 2 Korintus 13 nomor 1. Di sana Paulus menyamakan dirinya dengan Yesus, ngaku kedatangannya yang kedua. 2 Korintus 13 nomor 3, Yesus berkata melalui perantaraan Paulus. 2 Korintus 13 nomor 4, Paulus mengaku disalib dan berada di dalam Bapa. Paulus ngaku di dalam Bapa bersama dengan Yesus. 2 Korintus 13 juga mengatakan Paulus dengan kata kami, Yesus dan Paulus di situ. Berarti Paulus juga adalah Tuhan, Bapa. Karena dia juga bersatu dengan Yesus menurut Paulus dalam 2 Korintus 13 nomor 4. Bahkan kalau saudara melihat di dalam 1 Korintus 4 nomor 15, di situ jelas Paulus mengatakan 1 Korintus 4 nomor 15, Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus juga Tuhan. Satu hakikat dengan Tuhan. Satu hakikat dengan Yesus. Jadi begini saudara saya, ketika Yesus mengatakan Aku dan Bapa adalah satu, ya, itu Yesus sedang mengatakan dirinya mengajarkan ajaran Bapa. Di dalam Yohanes 8:29, dan Ia yang telah mengutus Aku, Ia menyertai Aku, Ia tidak membiarkan Aku sendiri. Jadi Tuhan menyertai Yesus. Bukan berarti dalam satu hakikat, tidak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus, yaitu manusia dari Nazaret, adalah manusia yang ditentukan oleh Tuhan sebagai perantara kepada manusia, agar Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan
melalui Yesus. Tuhan tidak bisa datang langsung ke bumi, maka dia mengutus utusannya untuk supaya Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel melalui utusannya Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kok dia bisa membangkitkan orang mati? Ya, itu adalah Bapa yang melakukan melalui aku. Loh, kamu bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ya, itu bukan dari diriku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk aku lakukan. Makanya dalam Yohanes 7 dikatakan, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi bukan satu hakikat, salah Anda. Yesus manusia, hakikatnya manusia. 2 Yohanes 3 nomor 1. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita apa dikatakan di situ? Saya lupa dalilnya. 2 Yohanes 1 nomor 3. Oh bukan. 2 Yohanes 3 nomor 1 kalau nggak salah ya. Anak-anakku yang kekasih. Bukan itu dalilnya. Ada yang tahu? Gimana bunyinya Bang Zuma? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ini data kok susah kali dihafal. Yohanes 1 Yohanes 3:1. Itu dia. Apa bacaan di situ, Bun? Sebab S32. Biar Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah sebab anak-anak kita Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Dan dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Masakan Anda mengatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan? Kalau Yesus satu hakikat dengan Tuhan, berarti kita juga adalah Tuhan. Karena kita satu hakikat. Karena kita sama. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Saya ulang lagi datanya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata seperti apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Keadaan Yesus yang sesungguhnya itu apa? Katos. Manusia. Katos itu apa? Manusia. Ya kalau menurut iman Kristen Tuhan, Bang. Berarti kita juga Tuhan. Iya, itu menurut iman Kristen Tuhan. Waduh, parah. Banyak Tuhannya. Jadi Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, dan menerima dia sebagai utusan Mesias. Wahai Israel, aku tahu kamu menyembah Tuhannya Abraham, tapi ketika Anda menolak saya, itu sama halnya Anda menolak Tuhannya Abraham. Kalau Anda menerima saya, itu sama halnya Anda menerima Tuhannya Abraham. Kalau Anda menolak Tuhannya Abraham, itu sama menolak saya. Anda menolak saya, sama halnya Anda menolak Tuhannya Abraham. Makanya dikatakan, apabila kamu adalah Tuhannya Abraham, maka kamu tidak akan menolak aku, sebab aku datang dan keluar dari Tuhannya Abraham. Itu dia. Makanya
saya katakan tadi, Bu, ketika dikatakan inilah darahku, makanlah darahku, inilah dagingku, makanlah dagingku. Woi, masa kan ada Tuhan mau dimakan dan darahnya diminum? Saya belum pernah tahu kalau di luar agama Kristen yang diajarkan oleh para nabi, saya belum pernah temukan ada pengajaran nabi-nabi Tuhan itu punya darah, Tuhan itu punya daging, dan umatnya disuruh makan dan diisap darah Tuhannya. Inilah yang muncul tadi di awal pertemuan kita tentang 1 Korintus 10:16. Kenapa ada persekutuan? Persekutuan di sini apa maksudnya? Pendeta-pendeta yang harus menjelaskan ini. Persekutuan dengan darah Yesus. Sementara kalau kita melihat sejarah, cerita di Bible maksud saya, penyaliban Yesus itu adalah karya iblis. Kok ada persekutuan? Ini bersekutu dengan siapa ini? Kematian Yesus melahirkan sebuah persekutuan. Yang bersekutu siapa? Iblis bersekutu dengan Yudas, Yudas bersekutu dengan tentara Romawi. Siapa yang panen atas persekutuan akan adanya upacara darah, pertumpahan darah ini? Siapa yang mengucap syukur di situ? Kristen. Kristen. Makanya muncul pertanyaan, apakah Tuhan terlibat dalam penyaliban? Tidak. Apakah iblis terlibat dalam penyaliban? Iya. Terlibat. Siapa yang tepuk tangan atas orang Kristen? Siapa yang tepuk tangan atas berhasilnya iblis menjalankan misi pembunuhan terhadap utusan Tuhan? Islam atau Kristen? Hasian. Di Hasian nih siapa? Kristen. Hasian baru pernah. Jelas Kristen yang tepuk tangan. Pakai jengkrak lagi. Silakan. Islam datang meluruskan. Masya Allah. Yesus itu bisa menghilang katanya. Karena iblis ikut terlibat, maka terjadi penangkapan itu. Akibat dari penangkapan, maka Yesus disalib. Akibat penyaliban, dosa-dosa Kristen katanya dihapuskan. Ini jajanan siapa ini yang kayak begini? Setelah kemudian mereka berhasil membunuh, pembunuhan ini tidak berhenti sampai di situ. Muncul skenario berikutnya. Apa itu? Pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus bukan semata-mata untuk memuaskan orang-orang Yahudi. Bukan. Orang Yahudi melakukan persengkongkolan pembunuhan terhadap Yesus bukan karena tebus dosa, tetapi oleh karena orang Yahudi merasa takut kepada orang Roma. Kalau Yesus tidak dibunuh, maka Yesus akan menarik perhatian orang-orang Israel. Semua orang Israel bisa jadi terpengaruh menjadi pengikut Yesus. Dan kalau orang Yahudi semuanya tertarik menjadi pengikut Yesus, maka tidak ada lagi yang bayar perpuluhan. Kalau tidak ada lagi yang bayar perpuluhan, maka imam-imam kepala tidak memiliki setoran pajak kepada Kekaisaran Romawi. Kalau Kekaisaran Romawi tidak diberikan pajak, maka tanah Yerusalem akan dikuasai penuh oleh Kekaisaran Romawi. Mereka habis. Maka sepakat mereka di dalam Yohanes 11 untuk kemudian menyerahkan Yesus. Lebih baik satu orang menjadi korban daripada semua orang Israel jadi korban oleh Romawi. Maka Yesus dibuatkanlah kesaksian-kesaksian palsu untuk pembunuhan terhadap dia. Palsu juga ini pasti pengaruh setan. Kenapa pengaruh setan? Karena kesaksian-kesaksian palsu yang dilakukan kemudian oleh orang Israel, orang imam-imam kepala, itu sudah sangat jelas bahwasanya kesaksian palsu yang mereka lakukan pasti ada unsur iblis di dalamnya. Jadi semuanya serba palsu. Pembunuhannya palsu, nubuatan juga yang dibuat oleh Kayapas juga palsu. Tuhannya jadi palsu. Jadi ketika kemudian penyaliban terjadi, udah selesai, tidak sampai di situ aja.
muncul aksi berikutnya. Apa itu? Dijajakan ke Romawi bahwa Yesus yang disalib itu bangkit pada hari ketiga, lalu dia menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Siapa yang tepuk tangan ketika aksinya berhasil menjadikan Tuhannya Bani Israel berubah menjadi Yesus dan dijual ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia? Siapa yang tepuk tangan? Oten dan iblis. Inilah bahayanya persekutuan. Minum darah, makan daging. Daging manusia, daging. Kalau kita lihat ya teman-teman, sedikit lagi ya, sebelum diambil alih oleh sahabat yang lain. Diterangkan begini di dalam kitabnya teman kita Kristen. Efesus 5 nomor 2. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ini Yesus kapan dia serahkan dirinya? Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ini orang-orang Yahudi Romawi, sejak kapan mereka diajarkan mempersembahkan manusia sebagai korban kepada Theos. Ini bukan Allah di sini ya, tapi Theos. Dalam bahasa aslinya di situ Theos. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Ini kapan Yesus menyerahkan dirinya? Bukankah cerita-cerita muncul di Bible? Yesus itu diadakan kemudian penangkapan, bukan menyerahkan diri. Diadakan muncul mulai dari pengkhianatan, kemudian penangkapan dan seterusnya. Ini bukan menyerahkan diri. Yang disebut menyerahkan diri itu adalah dia datang ke Kekaisaran Romawi menyerahkan diri. Ini tidak, dia dicari, diselidiki dan seterusnya. Sampai mereka bikin propaganda, memalsukan data-data, memalsukan kesaksian-kesaksian untuk kemudian melakukan, dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan. Berarti tidak menyerahkan diri. Tidak menyerahkan diri. Jelas sekali dalam kitabnya teman kita Kristen dikatakan bahwasanya Yesus itu ditangkap, dihakimi karena mereka iri, mereka dengki terhadap Yesus. Itu yang dituliskan kemudian di dalam kitabnya teman kita Kristen. Jadi alasan Yesus disalibkan diterangkan di dalam Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Satu, kesaksian palsu. Berarti di situ sudah ada keterlibatan setan. Matius 27 nomor 18, Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu sudah identik dengan setan. Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Pembunuhan yang disepakati terhadap Yesus itu adalah kerja setan. Berhasil tidak setan ini? Berhasil. Berhasil. Siapa yang bergembira atas kesuksesannya setan? Kristen. Pintar. Iya, saya tadi sih terlalu banyak sih sampai saya bingung mau tanggapi yang mana. Tapi saya coba tanggapi yang bahwa tadi ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus tidak menyerahkan dirinya ya. Karena kalau tadi pernyataan Bang Suma, kalau Yesus serahkan dirinya berarti dia yang harus datang kepada bangsa Romawi pada saat itu ya. Kalau menurut saya dalam pengertian penulis dalam ayat tadi bahwa Yesus menyerahkan diri, yaitu berarti dia yang adalah Allah datang sebagai manusia. Dan apakah dia tahu bahwa dia akan mati? Udah pasti dia tahu. Karena sebelum dia mati, dia berdoa di Taman Getsemani, Bapa kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi kembali lagi kepada kehendak Bapa. Jadi Yesus itu tahu bahwa maksud tujuan kedatangan dia tuh seperti apa. Gitu sih kalau tanggapan singkat saya mengenai pernyataan itu. Boleh saya jawab ya?
Ya, silakan langsung. Oke. Kehendak Bapa agar Yesus dibunuh atau agar Yesus jangan dibunuh? Kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Di mana dalilnya? Agar Yesus mati karena begini. Begini Abang. Karena pada zaman Israel itu, untuk pengorbanan itu, untuk pengampunan dosa itu harus ada yang dikorbankan. Manusia atau hewan? Hewan. Yesus hewan atau manusia? Maka istilah Yesus kan domba. Oh, jadi Yesus berubah jadi hewan gitu? Bukan, itu istilah, bukan berubah. Loh, sekarang Tuhannya mau hewan atau manusia yang jadi korban? Iya, betul. Tuhan mau hewan, betul pada perjanjian lama. Terus kenapa Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan mau agar Yesus yang dikorbankan? Tadi Anda mengatakan Tuhan, saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus dibunuh? Iya, yang tadi saya bilang, ketika penyebutannya kepada domba itu. Di mana Yesus mengatakan aku domba? Saya lihat ayatnya ya. Yesus mengatakan akulah gembala, bukan aku domba. Yesus memang betul tidak ada menyatakan itu. Hal itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Paulus, tepuk dulu. Betul. Kepada siapa Yesus menasihati muridnya untuk waspada? Ahli kitab. Kepada murid-muridnya, kepada kedua murid-muridnya diminta oleh Yesus waspada kepada siapa? Ahli kitab, betul? Iya, betul. Paulus ahli kitab atau bukan? Betul. Kepada siapa Yesus minta agar waspada selain ahli kitab? Orang Farisi, betul? Betul. Paulus orang Farisi? Betul. Kenapa Anda justru mengimani ajaran Farisinya, ajaran Paulusnya? Wah, nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim tadi, bahwa mereka adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba kita tanya tadi ya, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Apa kata dia tadi? Allah Bapa. Allah Bapa. Coba, apa itu? Dari ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan Bapa mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah di sini Kristen, membunuh, merampok, mencuri, dan seterusnya. Dosa-dosa tersebut dihapuskan dengan mengorbankan orang benar. Ini di mana kaidahnya seperti itu? Sementara Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah harus menanggung dosanya sendiri. Aku tidak pernah benarkan mereka. Yesus orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah dia yang merasuki Yudas. Siapa dia? Iblis. Anak ini semakin pintar. Iblis yang menginginkan pembunuhan itu. Tuhan menginginkan jangan dibunuh. Nah, sekarang Yesus dibunuh atas keinginan siapa? Pintar anak ini, pintar. Oke, iya saya akan jawab ya. Saya coba tanggapin ya Bang Sumaya. Memang betul bahwa Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk membunuh. Tetapi kita juga harus melihat sisi yang berbeda, bahwa Allah itu maha tahu, dan ketika dia mengutus Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan dibunuh. Di mana tuh dalilnya? Bukan dalilnya. Ini prinsip kemahatauhan Allah kan. Dan dari mana Anda tahu tentang apa yang ada pada diri Tuhan? Anda lebih Tuhan dari Tuhan? Bukan. Tuhan kan maha tahu. Kita harus akui itu dong. Anda? Tuhan maha tahu dong. Iya, Tuhan maha tahu. Oke, Anda sendiri bagaimana? Maha tahu enggak Anda? Saya enggak maha tahu. Terus dari mana Anda tahu kalau Tuhan menginginkan untuk membunuh Yesus?
Sementara Tuhan sudah berfirman, jangan kau bunuh. Iya, makanya saya mau jelasin itu dulu. Abang Suma kasih kesempatan saya untuk jelasin. Silakan. Ya, saya kan bilang, memang betul Tuhan bukan menyuruh orang Israel atau orang Romawi untuk membunuh Yesus. Tidak pernah ada seperti itu. Tapi tapi Allah dengan kemahatauannya tahu bahwa ketika dia mengutus Yesus, Yesus akan dibunuh. Iya. Betul itu. Iya. Terus nggak ada masalah dong dengan tentang masalah pembunuhan. Pembunuhan Yesus tadi karena kan relasi Abang Suma kan. Jadi ketika tahu bahwa Yesus akan dibunuh, maka pembunuhan itu menjadi benar.